Kepanikan ratusan warga terlihat saat Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi Rabu malam. Ratusan warga berhamburan mengendarai sepeda motor menyelamatkan diri dari hujan batu akibat erupsi. 828 warga di Pulau Ruang dievakuasi ke Pulau Tagulandang sejak Selasa sore saat erupsi pertama terjadi. Erupsi eksplosif pertama terjadi pada Selasa malam dengan ketinggian kolom erupsi 2000 meter. Rabu malam erupsi hebat kembali terjadi dengan ketinggian kolom 2.500 meter disertai gemuruh dan dentuman keras. Kami menghindar adanya bebatuan-bebatuan kecil yang sudah sampai di atas kapal. Sehingga kami menghindar dan keluar dari pelabuhan. Status Gunung Ruang naik dari level 3 siaga ke level 4 awas. Warga diimbau tidak beraktivitas pada radius 6 km dari kawah gunung. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bandung dipenuhi tumpukan sampah menggunung. Tumpukan sampah di TPS liar di jalan utama menuju objek wisata Pasir Jambu Ciwidey ini belum tertangani sejak bulan puasa lalu. Tumpukan sampah juga ditemui di jalan pusat ibu kota Kabupaten Bandung dan di perbatasan Kota Bandung, Garut, serta Cianjur. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, banyaknya sampah yang tidak terangkut karena TPA Sarimukti mulai membatasi truk sampah karena sedang ada perbaikan infrastruktur. Beberapa waktu yang lalu, termasuk minggu lalu, sempat ada keterlambatan kita untuk menarik sampah. Karena memang pasca terbakarnya Sarimukti, ini lebih dari 3 kali kita mengalami penundaan. Ya, dalam arti Sarimukti tidak bisa menerima sampah karena sedang dilakukan pemeliharaan, perbaikan, baik infrastruktur maupun di zona pengelolaan. Untuk mengatasi keterbatasan TPA Sarimukti, Pemkab Bandung berencana membangun TPA baru dan menggalakkan pemilahan sampah. Pembatasan TPA Sarimukti juga mengakibatkan terkendalanya penanganan sampah di Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Indrawan, iNews melaporkan. Panik dikejar massa usai menabrak belasan kendaraan. Mobil yang dikemudikan pelajar di Kota Bekasi, Jawa Barat rusak diamuk massa. Mobil pelaku terhenti di gerbang tol Becakayu. Sebuah mobil dikendarai seorang pelajar masih di bawah umur jadi sasaran amuk massa setelah menabrak belasan kendaraan Selasa malam. Mobil kabur sempat dikejar massa, terhenti di gerbang tol Margajaya, Bekasi Selatan. Mobil rusak parah akibat amuk massa. Mana Poncol? Setelah dari Poncol dikejar-kejar tuh sama puluhan motor. Nah udah dari itu dia balik lagi ke sini, nabrak beberapa motor, dikejar masuk ke nabrak pintu tol. Setelah itu tertangkap di tol itu. Karena panik, ada dia kabur, ya kabur mengarah ke arah Harapan Indah. Dari Harapan Indah belok ke kiri ya. Pengemudi sempat mau bertanggung jawab, namun korban yang ditabrak malah memukul kendaraannya membuat pelaku panik dan melarikan diri. Orang tua pengendara mau bertanggung jawab mengganti seluruh biaya kerusakan. Sementara Polres Metro Bekasi Kota menjatuhkan sanksi tilang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pasca berakhirnya cuti bersama Idul Fitri dan 2 hari WFH bagi ASN, jalanan di Jakarta kembali dipenuhi ribuan kendaraan. Kemacetan kembali menjadi santapan sehari-hari bagi warga Jakarta. Setelah berakhirnya libur panjang Lebaran dan 2 hari kerja dari rumah atau WFH bagi ASN, pagi ini kemacetan kembali terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Kepadatan kendaraan terasa di Jalan MT Haryono mulai dari Simpang Susun Cawang hingga Pancoran dan berlanjut hingga ke Jalan Gatot Subroto. Meski sejumlah pemotor nekat melintas di atas trotoar, namun belum nampak petugas yang berjaga di lokasi. Kepadatan kendaraan juga terjadi di sekitar halte Transjakarta Rumah Sakit PON, Jakarta Selatan. Hal ini terjadi karena bertemunya kendaraan dari arah gerbang tol Cawang dan dari arah Cililitan. Ratusan kendaraan juga memadati Jalan DI Panjaitan Jatinegara menuju ke Cawang. Sementara untuk mengurai kemacetan di ruas tol dalam kota, petugas memberlakukan sistem kontraflow. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, bicara mengenai arus balik Lebaran ini kemudian sudah terjadi begitu, dan arus balik Lebaran masih terjadi di sejumlah jalur mudik. Di ruas tol Cikampek Purwakarta, kemacetan kendaraan arus balik mengular hingga tol Cipali. Kemacetan ribuan kendaraan arus balik terjadi di ruas tol Cikampek kilometer 72 Cikopo Purwakarta arah Cirebon menuju Jakarta. Ribuan kendaraan didominasi plat nomor Jabodetabek hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Mulai dari gerbang tol Cikampek Utama hingga tol Cipali. Penyebab kemacetan akibat banyaknya warga yang baru kembali dari kampung halaman meski cuti bersama telah berakhir Senin lalu. Meski terjadi kemacetan panjang, tidak diterapkan rekayasa lalu lintas kontraflow. Ya, keramaian arus balik Lebaran juga masih terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sebagian besar pemudik mengaku baru bisa kembali ke Jakarta karena kehabisan tiket saat puncak arus balik. Berikut adalah laporan Amrina Rida. Ya, pemirsa, keramaian arus balik Lebaran masih terlihat di Stasiun Pasar Senen pada hari ini, 8 hari pasca Hari Raya Idul Fitri. Kalau di pintu kedatangan kami memantau masih banyak penumpang yang keluar dari area pintu kedatangan meskipun untuk hari ini jumlah penumpangnya lebih berkurang atau lebih menurun dibandingkan hari sebelumnya. Data yang kami dapatkan dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, hari ini ada lebih dari 43.000 penumpang yang kembali ke Jakarta melalui moda transportasi kereta api, di mana lebih dari 15.000 penumpang antaranya adalah penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen, sementara sisanya adalah yang turun di Stasiun Gambir ataupun juga stasiun-stasiun lain yang ada di Jakarta. Untuk kedatangan hari ini didominasi kedatangan dari Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, seperti dari Surabaya, Malang, Semarang, dan juga hingga Solo. Kalau data dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta hingga akhir periode arus balik nanti pada tanggal 21 April, sekiranya akan ada hampir dari 700.000 penumpang yang kembali ke Jakarta, meskipun memang setiap harinya ini terdapat penurunan jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta. Dan juga selama periode arus balik ini, Stasiun Pasar Senen ternyata juga masih diramaikan oleh penumpang yang baru akan berangkat. Totalnya kalau hari ini ada lebih dari 15.000 penumpang yang baru akan keluar menggunakan moda transportasi kereta api, meskipun sebagian besar dari mereka bukan untuk mudik, melainkan untuk berlibur ataupun juga kembali ke tempat perantauan. Bagi pemirsa yang ingin melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, masih terdapat tiket, lebih dari 80.000 tiket yang bisa dibeli di berbagai aplikasi yang bermitra dengan KAI ataupun aplikasi akses baik KAI. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Julkarnain, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek hingga Pandeglang, Banten, Rabu sore. Angin kencang merobohkan sejumlah atap bangunan dan pohon. Atap kanopi sebuah minimarket di Jalan Raya Pandeglang, Labuan ambruk diterjang hujan dan angin kencang Rabu sore. Runtuhan kanopi mengenai sejumlah motor yang terparkir. Tidak ada korban jiwa. Menurut warga, angin kencang datang tiba-tiba saat hujan deras. Sementara itu di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, hujan deras dan angin kencang merobohkan sebuah pohon setinggi 4 meter hingga menimpa sebuah sepeda motor. Batang pohon berdiameter hampir 1 meter menutup akses jalan bagi ratusan pengendara. Ya, meski tidak diguyur hujan, pagi ini kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur tergenang banjir. Banjir dari luapan Sungai Ciliwung ini akibat tingginya curah hujan di kawasan hulu di wilayah Bogor dan Depok. Banjir mengenangi 75 rumah warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur akibat meluapnya aliran Sungai Ciliwung. Ketinggian banjir antara 30 hingga 70 cm mengganggu aktivitas warga. Warga terpaksa harus menerobos genangan banjir untuk beraktivitas. Air luapan Sungai Ciliwung mulai memasuki permukiman warga Kamis dini hari tadi. Meskipun kawasan Jakarta tidak diguyur hujan, namun wilayah Kebon Pala ini selalu tergenang banjir jika kawasan Bogor dan Depok diguyur hujan deras.